Shalom rekan-rekan semua. Saya salah satu mahasiswi Unmul angkatan 2018. Sebelumnya saya mau mengucap syukur buat Tuhan karena telah menggerakkan hati saya untuk bersaksi melalui KBM Kotok pada kali ini. Izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang permasalahan yang pernah saya alami. Kesaksianku pada kesempatan kali ini tentang hubungan toksik yang pernah saya jalani selama 6 tahun terakhir. Ya, yang itu berarti saya sudah mulai berpacaran sejak saya masih SMP. Singkat cerita, saat itu saya menjalani hubungan dengan kakak kelas saya. Dan tentu dalam 6 tahun itu terdapat putus nyambungnya juga. 2 tahun pertama kami jalani dengan sangat-sangat tidak baik. Hal itu berawal ketika pacar saya ini mulai melarang saya untuk bertemu dengan teman-teman saya, terutama yang laki-laki. Ingin dikabari terus-menerus, dan dia mudah sekali marah ketika saya lupa membalas pesan-pesannya. Padahal saat itu saya sedang sibuk-sibuknya. Suatu ketika teman laki-laki saya bertanya tentang mata pelajaran di sekolah, dan pacar saya melihatnya dan langsung marah. Buruknya pada saat itu saya tahu itu tidak adil dan justru membalasnya. Ya, saya melakukan apa saja yang ia lakukan pada saya. Jika ia marah, saya marah juga. Pada tahun ketiga, saya pindah ke Samarinda untuk melanjutkan pendidikan saya, yaitu tingkat SMA. Dan tetap menjalani hubungan toksik itu sampai dimana ketika saya mendapatkan libur pertama saya sejak SMA dan berencana untuk kembali ke tempat asal saya sekaligus bertemu dengan pacar saya. Pada malam hari kami bertemu, ia ketahuan selingkuh dengan sahabat saya sendiri. Lagi-lagi karena modal cinta dan sayang, saya lupa diri dan memutuskan untuk memaafkannya. Dan lucunya kejadian ini tidak hanya sekali saja, namun terjadi 2 kali dan berakhir dengan saya memaafkannya kembali. Setelah itu saya kembali ke Samarinda untuk melanjutkan pendidikan saya. Dan itu di tahun keempat dan kelima hubungan kami berjalan. Pada tahun keenam hubungan kami, ia meminta sesuatu yang bukan haknya dia. Saya menolak dan kami bertengkar hebat karena hal itu. Di saat itulah saya benar-benar berdoa dan mencari Tuhan. Awalnya saya bertanya kepada Tuhan, kenapa? Ada apa sama hubungan saya? Kenapa jadi seperti ini? Saat itu saya minta petunjuk sama Tuhan. Saya bilang kalau memang dia bukan jodoh saya, Tuhan tolong tunjukkan jalan buat saya. Dan setelah berdoa, esok harinya kami putus dan ia mengakhiri hubungan kami. Namun setelah 4 bulan kemudian, ia kembali datang dan berjanji untuk lebih baik. Ia janji buat gak marah-marah lagi. Ia janji untuk tidak banyak menuntut dan melarang ini itu. Dan, ya, kami balikan. Beberapa bulan setelahnya, seakan lupa dengan janjinya, ia kembali mengungkit masalah yang membuat kami putus terakhir kali. Bahkan lebih parah dari sebelumnya. Saya berdoa malam itu. Dan jika teman-teman tahu, meninggalkan sesuatu yang sudah lama ada bersama-sama dengan kita itu bukan hal mudah. Bahkan seseorang yang berdosa untuk bangkit pun bisa jatuh berkali-kali. Pada saat saya berdoa, saya sama sekali tidak berbicara. Saat itu saya cuma nangis dan bernyanyi dalam penyembahan. Saya sebagai manusia gak sanggup lagi buat ngomong karena saya merasa tertekan. Entah kekuatan dari mana saat itu, tiba-tiba saya memiliki keberanian untuk menghubungi pacar saya dan mengakhiri hubungan yang sudah 6 tahun kami jalani. Padahal selama ini selalu dia yang mengakhiri hubungan kami dan selalu saya yang minta balikan. Tapi luar biasanya, Tuhan kasih saya kekuatan hari itu. Tuhan menyadarkan saya bahwa hubungan ini sudah gak baik lagi buat saya. Terkadang, Tuhan menghancurkan hatimu, menghancurkan rencanamu, sebelum itu semua justru menghancurkan dirimu. Kita harus mengenali belas kasih Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan sudah sering kasih tanda bahwa hubungan yang kita jalani bukan hubungan yang baik di dalam Dia. Buat teman-teman yang sedang menjalani hubungan, pacaran sesuai porsinya masing-masing ya. Karena berpacaran harus membawa kita ke hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, lebih baik tanyakan kepada pasanganmu, mau berjalan ke jalan yang lebih baik, atau mau ke jalan yang buntu. Jika berjalan ke jalan yang lebih baik, kedua individu harus berjuang bersama, bukan hanya salah satunya saja. Dan apabila tetap mau menjalani hubungan di jalan yang buntu, lebih baik tinggalkan hubungan itu mulai dari sekarang. Mari beralih kepada Tuhan dan ingat, Tuhan pasti beri jodoh yang terbaik dan yang sepadan dengan kita, yang bisa membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan.
Sebelum saya mengakhiri sharing saya pada hari ini, saya mau bagikan ayat buat teman-teman semua. Terdapat pada Filipi 1 ayat 9-10 dengan bunyi, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus." Mungkin ini saja kesaksian sekaligus sharing yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mohon maaf ya, saya memilih untuk merahasiakan identitas saya, tapi semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.